Baiklah sobat semuanya, ada salah satu kawan kita yang bertanya pada kolom komentar, "Pak, saya baru lulus kuliah, ingin ikut P3K, bagaimanakah caranya?" Nah, tentunya pertanyaan ini cukup mewakili ya dari teman-teman yang lain yang jumlahnya cukup banyak yang baru saja lulus kuliah jurusan keguruan. Nah, pada video ini kita akan berbagi update informasi terbaru terkait apakah fresh graduate itu bisa ikut seleksi CPNS di tahun 2022. Apakah fresh graduate ini bisa ikut P3K 2022? Berikut ini kita akan melakukan pembahasan terkait tentang tahap-tahap mahasiswa keguruan baru lulus kuliah, yang mana nanti untuk dapat dikatakan sebagai fresh graduate ya, atau lulusan baru, yang mana juga di sini memiliki banyak peluang teman-teman untuk diangkat menjadi CPNS maupun juga diangkat menjadi P3K guru. Bagaimanakah informasinya? Silahkan simak video ini sampai selesai. Namun sebelum kita lanjutkan, saya ingatkan bagi teman-teman yang mungkin baru pertama kali menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya dan aktifkan notifikasi loncengnya, sehingga nanti jika ada update video terbaru, teman-teman tidak akan ketinggalan informasi. Baiklah sobat semuanya, meskipun di tahun 2022 ini kita belum menemukan informasi dan juga peraturan yang ada pengangkatan CPNS ya, dan juga untuk seleksi P3K guru ini ada syarat dan ketentuannya, yang mana kesemuanya itu tidak bisa mengcover bagi teman-teman mahasiswa keguruan yang baru saja lulus kuliah. Namun di sini untuk teman-teman yang fresh graduate tetap banyak peluang ya untuk nantinya itu bisa diangkat menjadi CPNS maupun juga P3K guru. Nah, coba kita cermati informasi sebelumnya. Baiklah sobat semuanya, untuk yang pertama, info pendaftaran CPNS 2022 sampai 2023. Nah, di sini untuk pendaftaran CPNS 2022 ini tidak dibuka ya. Untuk perekrutan ASN ini fokus ke P3K, kecuali sekolah kedinasan. Yang mana untuk sekolah kedinasan itu sudah ditutup beberapa waktu yang lalu ya. Itu adalah untuk teman-teman yang lulusan SMA sederajat. Nah, selanjutnya terkait tentang hal itu, ini adalah sesuai dengan surat edaran dari Menpan RB yang mana terkait tentang pengadaan ASN tahun 2022, yang mana pada intinya untuk penyelenggaraan seleksi CASN di tahun 2022 ini difokuskan untuk yaitu P3K teman-teman, baik itu P3K guru maupun juga P3K non guru. Sedangkan untuk CPNS ini belum dibuka di tahun ini. Nah, hal itu penyebabnya adalah pemerintah itu berkaca pada kebijakan negara maju, yang mana jumlah P3K-nya itu adalah lebih besar dari PNS. Kemudian yang kedua, proses transformasi digital itu memungkinkan terjadinya implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang berpengaruh terhadap kebutuhan ASN, baik itu dari kualitas maupun juga kuantitas. Kemudian penyebab yang ketiga, ini adalah terbatasnya waktu. Nah, namun teman-teman, ini untuk pendaftar atau juga lulusan baru ya, fresh graduate, tetap nanti akan ada peluang teman-teman. Nah, di sini seperti yang ada pada surat berikut, yaitu perekrutan CPNS dibuka kembali nanti mulai tahun 2023. Surat PKN nomor 52 /BBP 0101 SD B3 tahun 2022 tentang permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun 2023. Nah, inilah teman-teman, yaitu surat dari PKN tertanggal 5 Januari tahun 2022 tentang permintaan bahan penyusunan kebutuhan ASN tahun 2023 teman-teman, yang mana surat ini kemarin ditujukan kepada pejabat pembina kepegawaian pusat maupun juga daerah, yang mana di sini pada intinya ini adalah berdasarkan pada pasal 56. Nah, di sini tentang ASN, setiap instansi pemerintah ini wajib menyusun jumlah dan jenis jabatan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Penyusunan tersebut jumlah ini jenis jabatan dilakukan untuk jangka waktu 5 tahun ya, yang mana di sini dirinci per 1 tahun berdasarkan prioritas kebutuhan. Nah, berikutnya berdasarkan pasal berikut ini disebutkan bahwa dari hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja, kemudian peta jabatan masing-masing unit organisasi ini menggambarkan ketersediaan jumlah kebutuhan PNS setiap jenjang jabatan, memperhatikan kondisi geografis, jumlah penduduk dan rasio alokasi anggaran.
Berikutnya masing-masing daerah ini tentunya sudah melakukan semua ini teman-teman. Yang mana dalam penerimaan itu tentunya ada jabatan-jabatan tertentu yang tidak bisa diisi oleh P3K dan tetap nanti akan ada perekrutan CPNS ya. Kita tinggal menunggu saja. Nah, di sini tetap nanti memperhatikan arah kebijakan CASN tahun 2023. Jadi untuk mendaftar menjadi CPNS ini tentunya tetap masih ada jalan teman-teman. Jadi teman-teman bisa bersabar. Nah, selanjutnya terkait tentang rekrutmen P3K. Untuk perekrutan P3K guru tahun 2022 ini adalah mengacu pada Permen RB nomor 20 tahun 2022 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru. Yang mana dalam Permen RB tersebut yang berhak untuk menjadi peserta atau mendaftar dalam seleksi P3K guru tahun 2022 itu hanya ada 2 kategori ya. Yang mana di sini untuk kategori pertama yaitu yang masuk pelamar prioritas. Yang dimaksud dengan pelamar prioritas ini adalah teman-teman pelamar prioritas 1 ya teman-teman. Nah, pelamar prioritas 1 itu adalah bagi teman-teman yang pendaftar P3K guru tahun 2021 kemarin sudah lulus passing grade namun tidak kebagian formasi. Yang mana untuk pelamar prioritas 1 ini terdiri dari THK 2, kemudian guru honor sekolah negeri, kemudian guru sekolah swasta dan juga lulusan PPG. Kemudian untuk pelamar prioritas kedua ini adalah THK yang belum lulus passing grade atau belum pernah ikut seleksi P3K guru. Kemudian yang pelamar prioritas 3 inilah guru sekolah negeri yang belum lulus PG namun memiliki masa kerja di atas 3 tahun. Kemudian dibagi juga ke dalam pelamar umum teman-teman. Nah, pelamar umum ini adalah terdiri dari lulusan PPG dan juga guru yang sudah terdaftar di Dapodik. Jadi dengan skema seperti ini yang berhak menjadi peserta seleksi P3K guru 2022 di sini untuk teman-teman yang masih fresh graduate ya, fresh graduate atau baru saja lulus kuliah dari fakultas keguruan ini belum bisa untuk melakukan pendaftaran menjadi P3K guru. Nah, di sini syaratnya adalah harus terdaftar di Dapodik teman-teman. Bahkan untuk yang pelamar umum ya. Nah, di sini bagi teman-teman lulusan baru fresh graduate ini untuk masuk ke pelamar prioritas ini tentunya tidak bisa teman-teman. Nah, di sini yang masuk dalam pelamar umum saja ini teman-teman belum bisa ya untuk mengikutinya. Yang mana untuk syarat pertama ini adalah lulusan PPG teman-teman. Yang kedua, guru yang terdaftar di Dapodik di sekolah negeri maupun swasta. Nah, kalau lulusan baru ini kan belum terdaftar ya di Dapodik, jadi belum bisa ikut. Nah, selanjutnya kalau misalkan lulusan PPG ini adalah fresh graduate namun juga sudah memiliki sertifikat pendidik. Tentunya teman-teman yang baru saja lulus kuliah fresh graduate ini belum bisa ya untuk di sini memiliki sertifikat pendidik. Nah, solusinya bagaimana bagi teman-teman yang saat ini baru saja lulus kuliah atau fresh graduate supaya kedepannya ini nanti bisa untuk menjadi CPNS ataupun P3K guru. Tentunya tetap ada saja ya untuk jalannya yang mana nanti bisa teman-teman tempuh. Kebetulan saat ini sedang buka pendaftaran teman-teman, yaitu melalui skema ini, yaitu teman-teman itu ikut PPG ya atau pendidikan profesi guru. Nah, nanti kalau sudah jadi lulusan PPG itu nanti teman-teman akan langsung ditugaskan ya minimal 2 tahun dan kedepannya nanti berpeluang besar untuk diangkat menjadi baik itu CPNS maupun juga P3K. Untuk informasi selengkapnya bagi teman-teman fresh graduate silahkan kalian masuk ke ppg.kemdikbud.go.id. Kemudian di sini kalian pilih yang prajabatan teman-teman. Nah, di sini kalian pilih prajabatan. Selanjutnya di sini ada pengumuman seleksi calon mahasiswa PPG prajabatan. Di sini kalian buka, dipelajari, kemudian kalian lakukan pendaftaran di sini ya. Untuk tutorial cara daftar PPG prajabatan ini sudah saya sematkan pada tautan link yang ada pada kartu video ini. Nah, di sini untuk persyaratan dalam seleksi PPG prajabatan itu adalah di sini untuk persyaratannya ini adalah warga negara Indonesia, kemudian belum pernah terdaftar sebagai guru yang ada pada data pokok pendidikan atau Dapodik. Ini tentunya sangat sesuai sekali ya dengan teman-teman yang baru saja lulus kuliah atau fresh graduate. Itu kan belum terdaftar di Dapodik ya. Inilah merupakan syarat utama. Kemudian usia maksimal ini adalah 32 tahun teman-teman. Nah, ini kemudian memiliki ijazah S1 atau D4 yang terdaftar pada PD Dikti. Tentunya teman-teman lulusan baru ini data ijazahnya itu terdaftar semua ya pada PD Dikti. Kemudian IPK kalian itu minimal 3,0 ya. Ini supaya bisa ikut PPG prajabatan.
Selanjutnya untuk syarat lain di sini nanti kalian bisa penuhi ketika sudah lulus seleksi nanti untuk berkas lapor diri. Selanjutnya untuk kuota nasional PPG Prajabatan tahun ini adalah ada 40.000 teman-teman, 40.000 mahasiswa. Jadi teman-teman nanti silahkan belajar yang baik supaya nanti bisa lolos ya. Nah di sini untuk mapelnya, bidang studinya pastikan teman-teman ini linear ya dengan bidang studi ini. Untuk cara cek linearitas ijazah pada PPG Prajabatan sudah saya sediakan pada video saya sebelumnya. Kemudian untuk masa perkuliahan dan biaya PPG Prajabatan. Untuk masa kuliahnya teman-teman nanti ikut PPG Prajabatan ini selama 2 semester ya, atau 1 tahun. Untuk biayanya ini adalah 8,5 juta dan semua itu nanti ditanggung oleh negara teman-teman, asalkan kalian ini lolos seleksi ya. Nah ini untuk biaya ini cuman teman-teman nanti mungkin menyiapkan hanya untuk transportasi atau mungkin biaya hidup dan lain sebagainya. Nah ini adalah untuk tahapan dan juga jadwal pelaksanaan seleksi PPG Prajabatan. Untuk pendaftaran seleksi ini nanti dibuka sampai tanggal 30 Juni 2022 ya. Jadi teman-teman harus manfaatkan ini. Kemudian di sini untuk tahapan-tahapan lainnya teman-teman bisa cek sendiri untuk yang diujikan apa. Teman-teman bisa dipelajari ya dan dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Kemudian setelah teman-teman nanti lulus dalam PPG Prajabatan, dan di sini kalian kan diminta untuk mengisi dan menandatangani fakta integritas teman-teman. Nah di sini diantaranya salah satu persyaratan yang harus kalian penuhi dan dipatuhi dalam fakta integritas ini adalah nanti teman-teman itu bersedia ditugaskan untuk mengajar di satuan pendidikan manapun yang telah ditetapkan oleh Kemendikbudristek selama 2 tahun setelah penugasan diberikan teman-teman. Jadi dengan demikian kalian nanti langsung akan disalurkan ya, disalurkan untuk dikerjakan teman-teman. Jadi diberikan formasi untuk bekerja yang nanti bisa berpeluang besar untuk bisa diangkat menjadi CPNS maupun P3K ke depannya. Selanjutnya kita cek kembali terkait tentang pembenahan tata kelola dan jenjang karir guru di Indonesia. Nah di sini untuk peserta PPG Prajabatan ini juga disinggung ya dan diberikan peran penting teman-teman. Nah di sini untuk PPG Prajabatan lulusannya ini adalah mengisi formasi guru yang pensiun mulai tahun 2022. Nah teman-teman nanti bisa langsung tersertifikasi ya. Kemudian teman-teman ini bisa mulai sebagai guru ASN P3K dan mengisi level guru pertama. Langsung teman-teman bisa sertifikasi. Nah jadi langsung nanti dijamin untuk bisa bekerja. Nah selanjutnya akan bisa ikut seleksi ASN PNS jika teman-teman nanti lulus ya, dan dapat memilih jalur karir sebagai guru atau kepemimpinan di sekolah teman-teman. Yang mana di sini nanti seperti yang kita ketahui bahwa untuk kekurangan guru dengan memperhitungkan pensiun dalam 5 tahun ke depan, kalau misalkan sekarang ini tahun 2022, maka di sini tahun 2023 ini ada yang pensiun sekitar 75 ribuan. 2024 ini sekitar 69 ribuan sekian. Jadi di sini untuk kekurangannya ini masih jutaan teman-teman. Inilah merupakan peluang besar bagi teman-teman fresh graduate untuk bisa mendaftar dalam PPG Prajabatan yang nanti berpeluang besar untuk bisa diangkat ya menjadi baik itu CPNS maupun juga P3K. Nah demikian informasi ini, semoga bermanfaat. Teman-teman lulusan fresh graduate segera ambil peluang ini, harus tetap semangat dan tetap berdoa ya. Saya doakan semoga sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.